Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manisa Rizky Zulfira dengan NIM 1061958. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otot, rangka, dan patologi jaringan. Pertama-tama saya akan membahas apa itu otot. Menurut KBBI, otot adalah jaringan kenyal di tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan organ tubuh dan merupakan alat gerak aktif yang sebagian besar melekat di rangka dan juga penyusun organ dalam. Selanjutnya, apa saja fungsi otot? Jadi, fungsi otot yang pertama, mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak, membantu mempertahankan postur tubuh, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh, dan mempertahankan suhu tubuh. Berbicara mengenai berbagai jenis otot di tubuh kita, berdasarkan struktur dan fungsinya, ada 3 jenis otot di tubuh kita. Yang pertama, otot jantung. Otot jantung ini seringkali disebut dengan otot istimewa, karena otot jantung terus bekerja meskipun kita tidak sadar. Meskipun otot kita tidak menyuruh untuk bergerak, tapi si otot jantung ini tetap melakukan kerjanya untuk bekerja dan bergerak. Adapun ciri-ciri otot jantung, yang pertama, memiliki inti sel yang banyak dan terletak di tengah, bentuknya memanjang, silindris, dan serabut sel yang bercabang dan saling menyatu, hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran, kontraksinya kuat dan berirama, dan mempunyai garis melintang. Selanjutnya, otot lurik. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka, letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Lalu, kenapa disebut lurik? Karena otot ini punya semacam pola serat bergaris, seperti di gambar yang semacam pola warna terang dan gelap. Berbeda dengan otot jantung, otot lurik merupakan otot yang volunter. Artinya, kita harus secara sadar menggerakkan si otot ini. Adapun ciri-ciri dari otot lurik, inti sel banyak dan berada di bagian tepi, bentuknya silindris panjang, punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot, terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh, termasuk otot volunter atau harus bekerja dengan kesadaran dan mampu bekerja keras dan cepat tapi mudah lelah. Selanjutnya, otot polos. Otot polos berbentuk gelendong dan termasuk ke dalam jenis otot otonom. Otot polos biasanya melapisi organ-organ di dalam tubuh seperti misalnya dinding usus, pembuluh darah, sampai dinding remaja. Adapun ciri-ciri otot polos, hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah, bentuknya gelendong dengan kedua ujung runcing, bereaksi lambat, tidak mudah lelah, terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, otot usus, termasuk otot influenter atau otonom, dan tidak mempunyai garis melintang. Selanjutnya, cara kerja otot. Yang pertama, otot antagonis. Otot antagonis adalah otot yang bekerja untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya berlawanan. Contohnya otot bisep dan otot trisep. Selanjutnya, otot sinergis. Otot sinergis adalah dua otot atau lebih yang bekerja sama dengan tujuan yang sama. Jadi otot-otot itu berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama. Misalnya otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama ketika kita menarik nafas, atau otot pronator yaitu otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau melungkup. Selanjutnya kita akan membahas rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif pada manusia. Mengapa dikatakan alat gerak pasif? Karena rangka hanya berfungsi untuk tempat melekatkan otot. Nah, komponen yang bisa menggerakkan rangka adalah otot itu sendiri. Sebagai alat gerak pasif, ternyata rangka juga memiliki fungsi yang cukup penting, yaitu sebagai berikut: memberi bentuk atau posisi tubuh, tempat melekatnya otot rangka, pelindung organ-organ bagian dalam yang umumnya bersifat lunak, bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf, tempat pembentukan kalsium, tempat pembentukan sel-sel darah, mampu menyimpan energi dalam sumsum kuning, dan turut berperan dalam proses imunologis. Struktur tulang. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Ada 2 subdivisi utama dalam patologi anatomi. Subdivisi pertama adalah histopatologi yang melibatkan pemeriksaan seluruh jaringan sampel di bawah mikroskop. Ini sering dibantu oleh penggunaan teknik pewarnaan khusus dan tes terkait lainnya. Subdivisi kedua adalah histopatologi atau sitologi yang merupakan pemeriksaan sel tunggal. Tes sitologi umum adalah apusan serviks. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.